Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Suatu ketika, ada seorang narapidana yang dihukum dan dipenjara untuk jangka waktu yang sangat lama. Dia merasa sangat bosan berada di dalam penjara. Tapi pada suatu hari, dia menemukan sebuah Alkitab dan dia pun memutuskan untuk menghabiskan waktu senggangnya di dalam penjara dengan membaca Alkitab tersebut. Setelah beberapa tahun membaca dengan tekun dan melakukan penyelidikan yang sangat teliti, maka dia menemukan beberapa fakta tentang Alkitab bahasa Inggris yang dibacanya. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Alkitab itu terdiri dari 3.586.489 huruf, 773.692 kata, 31.173 ayat, 1.189 pasal, memuat kata dan sebanyak 46.227 kali. Pasal yang berada di tengah Alkitab adalah Mazmur pasal 118. Ayat yang terletak tepat di tengah Alkitab adalah ayat 8 dari Mazmur 118. Dan ayat terpanjang adalah Ester 8 ayat 9, sedangkan ayat terpendek adalah Yohanes 11 ayat 35. Wah, sungguh luar biasa ya hasil yang diperoleh si narapidana. Hasil itu mencerminkan ketelitian dan ketekunannya di dalam membaca dan menyelidiki Alkitab. Tapi ada satu hal yang aneh loh. Apa itu, teman-teman? Si narapidana tidak memberitahu ayat mana yang paling berkesan bagi dia. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, membaca Alkitab itu baik. Menghafal dan mempelajari Alkitab sangat baik. Tapi Allah memberikan Alkitab kepada manusia bukan untuk sekedar dibaca, dihafal, dan dipelajari. Tujuan utama Allah memberikan Alkitab adalah agar kita, kamu dan saya, percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Yesus Kristus, dan memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Ini adalah fokus utama Alkitab, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jika kita mempelajari Alkitab dengan benar, maka kita akan menemukan bahwa semua kisah, semua peristiwa di dalam Alkitab sebenarnya menjadi sarana yang dipakai Allah untuk menuntun kita bertemu Yesus Kristus secara pribadi. Karena itu, teman-teman, jika kita membaca dan mempelajari Alkitab tanpa bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus, tanpa mengalami pertumbuhan iman di dalam Dia, maka itu adalah pembacaan yang sia-sia dan tak berguna sama sekali di hadapan Allah. Tujuan berikutnya dari membaca dan mempelajari Alkitab adalah agar kita belajar dari firman Allah, sehingga kita tahu sikap, karakter, dan pikiran kita yang masih salah. Sehingga kita bisa memperbaiki kelakuan kita, dan pada akhirnya kita bisa hidup di dalam kebenarannya. Yang terakhir, tujuan pembacaan firman Allah adalah agar hidup kita penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menjadi berkat bagi sesama, serta menjadi kemuliaan bagi namanya. Teman-teman, kiranya pembacaan Alkitab kita hari ini dan hari-hari selanjutnya membawa kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi sesama kita demi kemuliaan namanya. Amin. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi, teman-teman.